Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 3D4A Fisioterapi akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan dengan judul Nilai Moral, Norma, dan Etika. Pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Cynthia Kristanti. Lalu selanjutnya ada Azaria Arif Fadila. Lalu selanjutnya ada Budi Santosa. Dan yang terakhir Christina Sintauli Laibata Said. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama. Definisi nilai, norma, moral, dan etika. Yang pertama ada nilai. Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara atau pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Lalu yang kedua ada norma. Norma merupakan sebuah pedoman dan aturan yang mengikat individu atau kelompok dalam tatanan kehidupan masyarakat. Norma digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku manusia. Lalu yang ketiga ada moral. Kata moral berasal dari kata mos atau mores yang sinonim dengan kesusilaan dan kelakuan. Menurut Merriam-Webster, moral adalah mengenai atau berhubungan dengan apa yang benar dan salah dalam perilaku manusia. Dianggap benar dan baik oleh kebanyakan orang sesuai dengan standar perilaku yang tepat pada kelompok atau masyarakat tersebut. Lalu yang keempat ada etika. Dalam bahasa Yunani kuno, etika berarti etikos yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan bertanggung jawab. Menurut Kay Bertens, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Lalu yang selanjutnya ada jenis atau bagian nilai, norma, moral, dan etika. Yang pertama ada nilai. Dilihat dari bentuknya, nilai terbagi dalam berbagai jenis. Antara lain, ada nilai sosial, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, dan nilai agama atau religius. Lalu yang kedua, moral. Macam-macam moral dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama moral murni, ialah moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu perwujudan ajaran ilahi. Moral murni disebut juga dengan hati nurani. Lalu yang kedua ada moral terapan, ialah moral yang didapat dari berbagai ajaran filosofi, agama, adat yang menguasai pemutaran manusia. Lalu yang ketiga ada norma. Norma atau aturan yang berlaku di masyarakat pada umumnya ada dua jenis, yaitu norma formal dan norma non-formal. Norma resmi adalah aturan-aturan yang berjalan sesuai dengan ketetapan, ketentuan, dan peraturan yang bersumber dari lembaga resmi negara dan tertulis yang wajib dilaksanakan oleh seluruh warga negara atau seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah negara tanpa adanya pengecualian. Lalu yang kedua ada norma tak resmi atau norma non-formal. Norma tak resmi adalah aturan-aturan yang berjalan sesuai dengan peraturan yang tidak diwajibkan secara tegas agar dilakukan oleh segenap warga negara Indonesia, tapi hanya berlaku pada daerah tertentu atau golongan tertentu yang diperkuat dengan tradisi mereka masing-masing. Selanjutnya ada norma. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai macam-macam norma yang berlaku di masyarakat, yaitu yang pertama ada norma agama. Selaku norma tertinggi, norma agama adalah aturan-aturan yang berjalan sesuai dengan kaidah yang ada dalam wahyu Tuhan. Jika kita melanggar norma ajaran atau perintah Tuhan, berarti kita sudah siap menghadapi hukuman dari Yang Maha Kuasa. Lalu yang kedua ada norma kesopanan, adalah aturan yang berjalan sesuai dengan ketaatan, kepatuhan, dan kedisiplinan dalam bermasyarakat. Jika kita melanggar, berarti kita sudah siap untuk dinilai sebagai manusia yang tidak baik oleh masyarakat. Selanjutnya terdapat norma kesusilaan. Norma ini adalah aturan yang berjalan sesuai dengan kaidah hidup bermasyarakat yang dilakukan dari hati yang paling tulus.
Jika kita melanggar, berarti kita sudah siap untuk tidak percaya lagi oleh orang lain dan dinilai sebagai manusia yang tidak mempunyai harga diri. Kemudian norma hukum adalah norma yang berjalan sesuai dengan aturan-aturan atau pedoman hidup yang sudah ditetapkan dalam pemerintah dan undang-undang negara. Jika dilanggar, berarti kita sudah siap untuk mendapatkan ganjaran berupa penjara atau pidana atau denda uang yang tidak sedikit atau perdata. Yang selanjutnya, norma kebiasaan adalah aturan yang berjalan sesuai dengan tradisi yang berlaku atau kebiasaan yang sudah terjadi puluhan tahun atau ratusan tahun di tengah masyarakat. Jika kita langgar, kita tidak merugikan pihak manapun, tetapi akan merugi untuk diri sendiri. Next. Etika dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama etika deskriptif, ialah memberikan sebuah gambaran ataupun ilustrasi tentang tingkah laku seseorang yang dilihat dari nilai-nilai baik maupun buruk. Yang selanjutnya, etika normatif ialah membahas atau mengkaji ukuran baik maupun buruknya tindakan seseorang terhadap orang lain. Selanjutnya, etika umum ialah membahas tentang berbagai macam perhubungan maupun kondisi seseorang untuk bertindak etis dalam mengambil berbagai macam aspek kebijakan berdasarkan teori-teori moral. Selanjutnya, etika khusus. Etika khusus terdapat 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Etika sosial ialah seseorang harus bertanggung jawab terhadap sosial maupun hubungan antar sesama manusia dalam aktivitas yang dilakukan dalam sehari-hari. Etika individu ialah etika yang lebih menekankan kepada kewajiban manusia sebagai pribadi. Yang selanjutnya, etika terapan ialah etika-etika yang diterapkan pada sebuah profesi seseorang yang berperilaku baik. Fungsi, nilai, norma, moral, dan etika. Yang pertama, nilai. Di kehidupan bermasyarakat, nilai memiliki peran penting. Yang pertama, sebagai petunjuk arah untuk bersikap atau bertindak. Selanjutnya, sebagai acuan dan sumber motivasi untuk melakukan sesuatu. Mengarahkan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai yang berlaku di lingkungannya, dan juga pendorong, pengawas, dan penekan individu untuk berbuat baik. Selanjutnya, norma. Norma juga memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan masyarakat. Fungsi-fungsi norma tersebut ialah sebagai berikut. Pertama, dapat menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan tertib. Memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai nilai yang berlaku. Dan yang terakhir, memberikan batasan, yaitu berupa larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak. Selanjutnya, tujuan atau fungsi dari moral. Yang pertama ialah untuk mewujudkan harkat serta martabat kepribadian manusia melalui pengamalan nilai dan norma. Berikut merupakan penjelasan beberapa tujuan serta fungsi moral, di antara lain, 1. Moral akan menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. Moral akan menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia, sebab moral dijadikan sebagai landasan rasa percaya terhadap sesama. Yang ketiga, moral bisa memberikan wawasan masa depan terhadap manusia, baik sanksi sosial ataupun konsekuensi pada kehidupan, sehingga manusia akan memiliki pertimbangan yang lebih dalam sebelum melakukan suatu tindakan. Yang keempat, moral dalam diri manusia juga bisa memberikan landasan kesabaran dalam bertahan di setiap dorongan naluri atau nafsu yang dapat timbul dalam diri manusia. Selanjutnya, etika. Berikut ini ada 3 fungsi utama dari etika. Sebagai berikut, yang pertama, dapat membantu pendirian kita dalam berbagai macam pandangan dan moral itu untuk menentukan keputusan. Yang kedua, dapat membedakan mana yang tidak diperbolehkan dirubah dan mana yang diperbolehkan untuk dirubah. Yang ketiga, dapat menyelesaikan banyak masalah moralitas ataupun suatu nilai sosial lainnya yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis. Hubungan nilai, norma, moral, dan etika. Norma merupakan wujud konkret dari nilai yang menuntun sikap dan tingkah laku manusia. Norma hukum merupakan norma yang paling kuat keberlakuannya karena dapat dipaksakan oleh suatu kekuasaan eksternal, misalnya penguasa atau penegak hukum. Makna moral yang tergantung dalam kepribadian seseorang akan tercermin pada sikap dan tingkah lakunya. Norma menjadi penuntun sikap dan tingkah laku manusia. Selanjutnya, etika adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas. Pada hakikatnya, segala sesuatu itu bernilai,
hanya nilai macam apa yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Selanjutnya, peran nilai, norma, moral, dan etika dalam masyarakat. Yang pertama, peran nilai berperan dalam memberikan stabilitas kehidupan bermasyarakat, terutama pada kehidupan yang sudah modern ini, supaya seseorang tidak berlaku sekehendak hatinya. Yang kedua, norma sebagai pedoman bagaimana harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita, seperti bagaimana sikap duduk, makan, minum, berpenampilan, dan mengambil keputusan. Selanjutnya, fungsi atau tujuan dari moral sebagai petunjuk konkret tentang bagaimana manusia harus hidup secara baik sebagai manusia begitu saja. Kendati petunjuk konkret itu bisa disalurkan melalui dan bersumber dari agama dan kebudayaan tertentu. Selanjutnya, etika mengatur tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain. Kesimpulannya, nilai, moral, norma, dan etika berperan mengatur pola kehidupan masyarakat agar pola perilaku yang ditunjukkan seimbang, tidak merugikan, serta tidak menimbulkan ketidakadilan. Contoh umum, nilai, norma, moral, dan etika. Nilai sosial. Contoh nilai sosial, misalnya saja dalam setiap tindakan dan perilaku individu di masyarakat selalu mendapat perhatian dan berbagai macam penilaian, seperti mencuri bernilai buruk dan menolong bernilai baik. Nilai kebenaran. Contoh nilainya, misalnya saja adanya seorang hakim yang bertugas memberi sanksi kepada orang yang diadili. Tugas hakim sebelum melakukan proses sakti haruslah melihat kronologi dan telaah kasus yang sedang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Contoh kasus mengenai nilai moral, misalnya saja ketika seseorang berbicara dengan orang yang lebih tua dengan tutur bahasa yang halus, merupakan etika yang tinggi nilainya. Adapun keadaan ini menjadi ciri khas dari tata kelakuan dan yang harus dijalankan. Contoh nilai agama. Untuk dapat berhubungan dengan Tuhan, seseorang manusia yang beriman haruslah beribadah menurut agamanya masing-masing. Semua agama menjunjung tinggi nilai religius, namun tata caranya berbeda-beda. Hal ini karena setiap agama memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Contoh nilai keindahan, misalnya saja adanya sebuah karya seni tari merupakan suatu keindahan. Akan tetapi, tarian yang berasal dari suatu daerah dengan daerah lainnya memiliki keindahan yang berbeda, bergantung pada perasaan orang yang memandangnya. Contoh nilai norma kesusilaan. Tindak pemerkosaan dipandang sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan di belahan dunia manapun dan pada masa kapanpun juga. Contoh norma hukum, aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Contoh norma agama, sikap dan perbuatan yang menunjukkan kepatuhan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik-baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Moral ketuhanan dapat diwujudkan dengan berbagai hal yang dijumpai dalam kehidupan, misalnya melaksanakan ajaran agama yang dianut dengan taat. Moral, ideologi, dan filsafat diwujudkan melalui, misalnya, menjunjung tinggi nilai-nilai penting dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Moral, etika, dan kesusilaan diwujudkan melalui, misalnya, menghargai perbedaan pendapat dari orang yang berlainan, baik dalam hal perkataan ataupun perbuatan. Moral, disiplin, dan hukum dapat dicontohkan, misalnya, melakukan kegiatan berdasarkan peraturan yang berlaku. Etika baik. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu orang lain. Kedua, mencium tangan orang tua sebelum melakukan
aktivitas apapun. Ketiga, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, yaitu tempat sampah. Minta maaf saat melakukan sebuah kesalahan dan secara gentle mengakuinya. Kelima, makan menggunakan tangan kanan. Contoh etika buruk, yang pertama tidur di kelas saat kuliah sedang berlangsung. Kedua, parkir motor di trotoar, padahal fungsi trotoar adalah untuk jalan kaki. Ketiga, melawan arah saat mengendarai sepeda motor. Contoh dalam kesehatan, nilai norma moral dan etika. Yang pertama, pasien berhak menentukan tindakan-tindakan baru dapat dilakukan atas persetujuan dirinya. Seorang warga menentukan sikap untuk ikut penyuluhan ataupun kegiatan kesehatan yang diselenggarakan oleh Sarjana Kesehatan Masyarakat atau SKM. Yang ketiga, seorang sarjana kesehatan masyarakat atau SKM memberikan pelayanan kepada seorang pasien yang menderita penyakit TBC, maka SKM tersebut harus mempertimbangkan dan berkonsultasi dengan ahlinya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang keempat, seorang sarjana kesehatan masyarakat SKM memberikan pelayanan yang terbaik dalam usaha penyembuhan pencegahan tanpa merugikan masyarakat. Yang selanjutnya, seorang sarjana kesehatan masyarakat SKM memberikan pelayanan yang terbaik dalam usaha penyembuhan pencegahan tanpa merugikan masyarakat. Berikutnya, seorang dokter maupun tenaga medis yang menangani pasien menjaga setiap data, informasi yang dimiliki dari pasien tersebut, baik itu nama, alamat, penyakit yang diderita, dan sebagainya. Seorang sarjana kesehatan masyarakat atau SKM merahasiakan segala bentuk data terkait dengan data survei yang bersifat pribadi dan tidak dipublikasikan. Seorang dokter berjanji dengan sungguh untuk menjaga setiap rahasia pasiennya dan sampai kapanpun akan tetap menjaga komitmennya untuk menjaga kerahasiaan setiap pasiennya. Seorang sarjana kesehatan masyarakat atau SKM menepati janjinya dalam usaha peningkatan dan perbaikan kesehatan di masyarakat sesuai dengan program yang telah dibuat. Sanksi bila tidak mengikuti tata cara nilai, norma, moral, dan etika. Secara administratif, bisa berupa teguran lisan atau tertulis, memperlakukan tindakan hukum dengan sanksi keras. Sanksi terhadap penyelenggaraan etika kesehatan berupa tuntunan, biasanya dari organisasi profesi, sedangkan sanksi pelanggaran hukum kesehatan adalah tuntutan yang berujung pada pidana atau hukuman. Yang terakhir, pencabutan SIP ATLM. Secara sosial, dapat berupa teguran lisan, mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi maupun kritikan dari masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.